kami itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai facilitator. Memfasilitasi saja. Karena proses pendidikan itu strukturnya diberikan oleh kami, tapi yang melakukan pendidikannya, yang mengajar, itu praktisi industri. Semester akademik itu kurikulumnya sudah dirancang, online learning, Senin sampai Kamis, 4 hari mereka belajar, dan ini sistemnya intrakurikuler. Jadi bukan ekskul. Nanti di hari kelima, praktisi industri yang relevan dengan topik atau subjek yang dibahas akan didatangkan ke sekolah. Edukasi itu sebenarnya bukan for the sake of education. Edukasi itu untuk bisa memberikan penghidupan yang layak. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan. Artinya, output dari edukasi seharusnya adalah employment. Oke Mas, sekarang kita ngomongin soal Nusantara Academy juga deh, karena kita lihat tadi kan kita ngomongin lebih ke industri. Nah, kalau Nusantara Academy itu positioning dari tadi bahwa ada kebutuhan di industri, ada skill gap yang harus dijembatani, itu apa fungsi atau positioning dari Nusantara Academy sendiri? Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin relevan ya dengan pertanyaan Mas Wisnu. Yang pertama adalah kita bicara bahwa Nusantara dibentuk sebagai platform agregator tadi untuk Pentahelix ABCGM. Kita menyadari bahwa jumlah penduduk kita dan jumlah angkatan kerja muda kita itu begitu besar. Yang berbeda adalah kita itu punya skill gaps yang juga begitu besar terhadap teknologi digital yang masuk ke Indonesia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Nusantara ini itu dibentuk non-profit. Jadi bentuknya yayasan. Jadi kami melakukan ini bukan buat diri kami, karena nggak ada shareholder-nya gitu, dan bukan profit yang dicari. Tapi yang dicari adalah bagaimana kita memampukan angkatan-angkatan kerja muda ini supaya tidak terjadi lebih banyak pengangguran. Nah, itu misinya. Nah, kenapa begitu? Karena kami menyadari, kami dari para pendiri Nusantara ini, yayasan ini, itu sebenarnya kami punya bisnis sendiri-sendiri. Itu yang saya rasa kebanyakan malah tidak relevan sebenarnya dengan data center. Namun pemikirannya adalah kalau kita bisa mengurangi jumlah pengangguran dan lebih banyak memberdayakan orang-orang di negara kita sendiri, bukan hanya untuk kebutuhan infrastruktur kita, kalau bisa nanti kita bisa ke global atau ke regional gitu ya, itu akan mengurangi lebih banyak masalah sosial di negara kita. Gitu. Jadi saya bicara bahwa sebenarnya platform ini adalah platform milik kita bersama. Nah, saya contohkan, Mas Wisnu. Di dalam proses pendidikan, di dalam proses apapun yang kami lakukan di Nusantara, kami itu sebenarnya hanya berfungsi sebagai facilitator. Memfasilitasi saja. Karena proses pendidikan itu strukturnya diberikan oleh kami, tapi yang melakukan pendidikannya, yang mengajar, itu praktisi industri. Nah, saya contohkan lagi tadi, kami membuat juga banyak konten gitu ya, dan konten-konten ini dilakukan menghadirkan pelaku industri. Bahkan yang melakukan konten ini hostnya, interviewernya gitu ya, orang-orang yang masuk ke dalam konten-konten itu bahkan bukan orang kami, tapi orang-orang di dalam industri. Jadi itu sebenarnya platform itu. Nah, lalu kalau kita bicara di Nusantaranya sendiri, Nusantara kenapa kami bikin modelnya seperti ini? Karena kami melihat, percaya bahwa model ini belum ada. Gitu. Di industri ini saat ini belum ada, dan berdasarkan testimoni, experience, gitu ya, feedback yang kami dapatkan, ini sebuah model yang bisa diterima oleh banyak orang. Mungkin saya ingin nanya mekanisme seperti apa? Apakah memang ada kelas-kelas yang dibuka oleh Nusantara Academy gitu bagi para talent, atau seperti apa? Bisa jelaskan nggak mekanisme supaya tadi dapat menjembatani antara kebutuhan industri dengan talent yang ada? Oke, Mas Wisnu. Jadi di Nusantara Academy kami punya 3 pilar kalau di dalam proses pendidikannya. Yang pertama adalah sertifikasi profesional. Jadi sertifikasi profesional tidak bisa dinafikan bahwa di industri ini sertifikasi itu lebih diterima daripada lembar ijazah. Nah, jadi contoh ya, kalau industri ini punya anak SMK, tapi dia udah ada sertifikasi dan bisa menunjukkan bahwa saya punya pengalaman hands-on yang relevan pada saat saya melamar kerja, itu jauh lebih dihargai dan jauh lebih punya probability untuk diterima dibanding S1 yang dengan selembar ijazah tanpa sertifikasi. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau di dalam sertifikasi ini,
kami sekarang banyaknya itu justru melakukan sertifikasi profesi kepada pelaku industri data center. Karena tadi banyak yang datang dari industri-industri yang berseberangan, yang berbeda. Nah, mereka perlu di-upskill. Nah, terus yang kedua, tadi vokasi, gitu ya. Kami sangat fokus ke vokasi untuk SMK dan Politeknik. Karena 70% kurikulumnya mereka sebenarnya hands-on. Namun hands-on yang mereka lakukan sekarang kebanyakan outdated, termasuk perangkatnya. Nah, yang ketiga adalah program pengembangan profesional. Jadi training, development gitu ya. Nah, ini dibutuhkan biasanya untuk continuous education. Jadi itu 3 pilar. Nah, kalau saya bicara Nusantara sekarang kami banyak dikenal di data centernya, data center academy, dan di program vokasinya. Nah, kenapa begitu? Karena konsepnya sama sekali berbeda. Jadi program ini berlangsung selama 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu dibagi. Semester pertama itu adalah semester akademik. Nah, semester akademik itu kurikulumnya sudah dirancang, online learning, Senin sampai Kamis, 4 hari mereka belajar, dan ini sistemnya intrakurikuler. Jadi bukan ekskul. Nanti di hari kelima, praktisi industri yang relevan dengan topik atau subjek yang dibahas akan didatangkan ke sekolah. Dibiayai dan didatangkan ke sekolah. Apa yang praktisi ini lakukan? Praktisi ini tidak mengajar. Praktisi ini lakukan 2 hal. Yang pertama, dia tanya jawab. Ya, kan Senin sampai Kamis tadi para student ini udah belajar sebenarnya di online learning gitu ya, ada kuis dan segala macam. Tapi ada hal-hal yang mungkin mereka masih nggak ngerti. Tanyanya kemana? Ke praktisi. Hari Jumat mereka datang. Dan itu 1 hari. Gitu ya. Nah, tanya jawab yang pertama. Terus yang kedua, praktisi ini akan sharing expectation. Apa sih ekspektasinya pada saat nanti Anda bekerja di industri ini, menjalankan role ini, fungsi ini. Gitu. Dia akan cerita, oh kalau nanti Anda jadi technician, ini loh rutinitas Anda. Anda harus punya fisik yang seperti ini. Anda nanti kalau jam 3 pagi ada alert, Anda mesti aware dan Anda harus nanti bisa atasi. Contoh, nah itu mereka lakukan itu. Dan yang ketiga, assessment. Jadi yang meng-assess bukan sekolah, bukan guru-guru di sekolah, tapi praktisi industrinya sendiri. Para sponsor, para orang-orang yang mau memberikan waktunya yang kami undang. Gitu. Dan mereka udah punya kolom-kolom gitu ya, bagaimana mereka melakukan assessment tadi gitu setiap minggu. Nah, assessment ini kemudian nanti di akhir semester, di akhir bulan ke-6 itu dia akan jadi namanya raport gitu. Jadi ada raport, tapi raportnya bukan raport teori nih, tapi raportnya raport pemahaman. Nah, setelah proses ini terjadi, fase akademik selama 1 semester terjadi, kita masuk ke fase kedua. Anak-anak yang lulus di sini, jadi nilainya minimum harus 70 gitu. Tidak boleh skip classes atau absen 2 kali udah langsung gugur. Contohnya begitu ya. Jadi kami banyak sekali nih yang kami lakukan di sini. Tujuannya untuk apa? Nyaring. Kalau Anda lulus semua bagus, tapi kalau Anda nggak lulus ya Anda boleh ngulang sampai up to 2 kali. Nah, kita masuk ke fase yang berikutnya, kita sebut fase apprenticeship. Jadi apprenticeship itu berbeda sama magang karena apprentice ini dia adalah magang terstruktur. Jadi selama 6 bulan kali 4 minggu, 24 minggu, seluruh anak-anak ini setiap minggunya akan mendapatkan penugasan di data center operator atau data center provider. Gitu ya. Sekarang kurang lebih ada 1 dosen perusahaan nih gitu yang akan menampung nanti di semester kedua. Gitu. Dan pembiayaannya itu dilakukan oleh Nusantara loh Mas. Jadi uang saku segala macam itu dibayarkan oleh Nusantara. Jadi tidak oleh industri. Karena industri udah ngasih di depan, semuanya nanti kami manage. Nah, di dalam 6 bulan ini, setiap minggu mereka mendapatkan penugasan, setiap hari Jumat jam 5 sore, itu 2 orang mentor yang membawahi anak-anak ini, itu juga nanti akan memberikan penilaian rating system, bintang 1 sampai bintang 5. Nanti di ujungnya ada lagi skills report. Jadi nanti di akhir 1 tahun, mereka punya 2 macam raport. Nah, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah, kalau tadi saya bawa Mas Wisnu lagi gitu ya, ke posisi Mas Wisnu sekarang ada di sisi perusahaan, apakah user, apakah HR recruitment, atau learning and development, hal ini akan membantu Mas Wisnu. Ya, betul. Karena anak-anak ini Mas Wisnu kenal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau anak-anak ini contoh, saya anak yang apprentice di tempat saya, anak yang on the job training di tempat saya, magang terstruktur di tempat saya ada 10. Tentunya saya yang memberikan kesempatan ini kenal sama anak-anaknya langsung. Nah, ini yang berbeda. Oke. Nah, kemudian ini udah berjalan berapa lama Mas Nusantara Academy? 2022. 2022 berarti gitu. Berarti udah banyak lulusan-lulusan yang udah bekerja di industri sekarang. Kalau sejak 2022, nah ini uniknya nih, Mas Wisnu. Jadi kalau saya perhatikan, banyak institusi pendidikan itu mereka melakukan kegiatannya, ya, educating-nya gitu, educating the students for the sake of education. Gitu. Nah, yang berbeda di tempat kami adalah kami
konsepnya edukasi itu sebenarnya bukan for the sake of education. Edukasi itu untuk bisa memberikan penghidupan yang layak. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan. Artinya, output dari edukasi seharusnya adalah employment. Nah, ini yang pertama dulu. Nah, waktu kami memulai Data Center Academy ini, kami kemudian menyadari, Mas Wisnu, bahwa kami tidak bisa memulai dengan approach yang sama, buka kelas gitu ya, bikin pendaftaran dan seterusnya. Kami menyadari bahwa kami harus mulai dengan satu hal yang tidak dilakukan oleh banyak institusi pendidikan. Creating content dari industri, untuk industri, oleh industri. Tujuannya apa? Tujuannya karena industri ini begitu niche, begitu kecil, dan industri data center tuh somehow tertutup. Banyak secrecy yang tidak boleh keluar. Nah, hal-hal ini yang kemudian kami komunikasikan ke publik. Ada loh yang seperti ini, industrinya seperti ini, kesempatan kerjanya seperti ini. Baru kemudian kami memulai proses yang tadi pengembangan sertifikasi profesi, terus professional development, itu dimulai pertama. Sehingga orang-orang yang ada di off-takernya kenal kami dulu. Itu strategi yang kami employ. Gitu. Baru kemudian masuk ke vokasi untuk creating the talent. Nah sekarang apa mimpi besar yang ingin Anda wujudkan dari Nusantara Academy ini? Apakah tadi menciptakan talent-talent yang kemudian dibutuhkan industri, atau mungkin ada mimpi-mimpi besar lain yang saat ini masih jauh, tapi kira-kira ini loh ke depan saya akan seperti ini? Kalau ditanya mimpi, kembali sebenarnya karena lembaga atau institusi ini dibentuk sebagai wadah, bukan untuk creating profit untuk kami, tapi untuk Indonesia, dan mudah-mudahan gitu ya nanti bisa untuk negara-negara lain. Wish-nya saya yang paling besar gitu ya, bahwa dengan jumlah tenaga kerja aktif yang kita punya dan tenaga kerja muda yang akan masuk ke dalam industri, setiap tahunnya 3,6 juta angkatan kerja baru, kami bisa menjadi katalis. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dunia sekarang banyak bicara mengenai sustainability. Saya percaya bahwa sustainability itu tidak akan bisa terwujud kalau orang-orang yang harusnya mendesain, mempraktekkan, memelihara sustainability itu ada. Gitu. Jadi salah satu kekhawatiran kami adalah bahwa industri-industri yang teknologi yang sekarang berkembang begitu pesat, sebenarnya kekurangan orang. Nah, ini saya ada satu hal yang terpikir juga. Banyak orang itu bertanya kepada saya, apakah AI akan menggantikan talent manusia, gitu ya? Kalau saya terpikirnya dari dua hal. Yang pertama adalah AI ini seharusnya ya, konsep prinsipnya justru mensejahterakan manusia. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, outputnya 100 dicapai dengan 10 orang, gitu ya, tanpa AI. Dengan AI kan kalau sekarang kan narasi yang banyak beredar adalah, oh saya bisa pakai cuma 5 orang, atau mungkin 3 orang, 2 orang, hasilnya tetap 100. Kalau saya terpikirnya beda, kenapa nggak konsepnya kita balik? Konsepnya adalah orangnya tetap 10, tapi outputnya yang nggak 100. Outputnya yang jadi 200 atau 250. Jadi ini mensejahterakan dan memanusiakan manusia. Itu satu. Nah, kalau kita bicara spesifik data center industri sendiri, kehadiran AI itu sekarang merubah tatanan bagaimana technical design, technical concept delivery, bagaimana dibangun dan dioperasikan itu sekarang berubah sekali banyak. Nah, ini akan membutuhkan jenis orang-orang yang baru. Yang pertama. Terus yang kedua, AI ini kalau saya perhatikan justru dia tidak akan menghilangkan pekerjaan. Dia akan creating new position, new jobs yang tadinya nggak ada. Nah, apa tuh kaitannya dengan sustainability? Contoh, sustainability sekarang kita bicara posisi-posisi yang terkait dengan green data center, terkait dengan green grid dari PLN, energi terbarukan, energy manager contoh mas. Dulu nggak ada loh di data center, energy manager. Contoh lagi, sustainability di dalam data center itu nggak ada. Terus kita ngomong lagi contohnya PUE, CUE, WE specialist. Nah, ini kalau data center tuh spesifik ya. Power usage effectiveness, water usage effectiveness, sama carbon usage effectiveness. Tapi spesialis. Nah, sekarang tuh posisi-posisi ini tuh muncul. Kenapa? Karena isu sustainability itu udah menjadi keharusan. Ya, banyak yang sekarang udah menargetkan 2030, 2035 kita udah harus carbon emission-nya itu udah harus. Nah, ini salah satu yang kami ingin Nusantara jadi katalis. Jadi kalau tadi ditanya mimpi, mungkin wish-nya saya nih orang-orang yang nanti belajar di Nusantara, kita bisa
complementing a new standard di Indonesia, di mana sertifikat Nusantara Academy itu bukan menunjukkan, kan kalau kita sertifikat kebanyakan ya Mas, sertifikat kita tuh biasanya certificate of completion, sertifikat bahwa kita sudah complete program ini gitu ya. Tapi sertifikat kita ini menunjukkan satu kompetensi sama employability. Belum pernah ada loh Mas di industri dimanapun sertifikat munculnya gini, certificate of employment. Jadi Anda lulus dari program ini, Anda diterima kerja di mana. That's what we are creating. Tujuannya apa? Mendukung, kalau saya boleh nasionalis sedikit ya, mendukung misi kita Indonesia Emas 2045. Ini salah satu cara yang kami lakukan. Wah, keren banget Mas. Kita Asia Insight akan siap nih membantu Nusantara Academy untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Mungkin kita punya visi yang mirip gitu, siapa tahu kita bisa terus berkolaborasi sehingga ya itu kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kemajuan bangsa ini. Dengan senang hati, Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Erik atas waktunya, atas sharingnya. Ada banyak insight menarik yang juga saya baru tahu tentang bagaimana industri data center dan juga bagaimana kebutuhan talent di balik semua kebutuhan tersebut, dan siapa tahu dan semoga saja percakapan atau pembicaraan kita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman IT profesional di luar sana. Iya. Misi kami adalah satu, mendukung seluruh industri teknologi yang ada di Indonesia, dan kita mesti banyak berpikir bagaimana kita bisa contribute back ke Indonesia. Oke, terima kasih Mas Erik atas visinya. Semoga kita tetap bisa kolaborasi sehingga mencapai mimpi-mimpi tersebut. Terima kasih Mas Wisnu. Oke, demikian teman-teman IT leaders dan juga IT profesional, diskusi saya dengan Mas Erik Hadi, pendiri dari Nusantara Academy. Semoga tadi pembicaraan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tadi bagaimana dalam memandang industri data center dan juga bagaimana kesempatan karir di sana. Semoga konten kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Yahyu Insight berikutnya, dan salam. Karir di sana. Semoga konten kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast Yahyu Insight berikutnya, dan salam.